Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini terlihat AS Roma selaku tuan rumah menghadapi Midtjylland ya. Roma dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Midtjylland dengan formasi yang sama ya, 3-4-2-1 ya. Oke, terlihat di laga ini tuan rumah Roma sekitar ada 6 pemain yang akan absen dan 3 pemain dari Midtjylland. Dari klasemen sementara dari lanjutnya Europa League, Midtjylland peringkat 1 dan Roma berada di peringkat 18. Oke, untuk laga ini menurut versi saya sendiri, karena ini memang laga pertama untuk Roma dan Midtjylland sama bertemu ya. Kemungkinan besar di laga ini Roma akan mampu meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Midtjylland. Kemudian memasuki di laga yang kedua, saya membahas pertandingan Ludogorets menghadapi Celta Vigo ya. Terlihat di laga ini Ludogorets dengan formasi 4-1-4-1, sedangkan Celta Vigo dengan formasi 3-4-3 ya. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Ludogorets 2 pemain akan absen, begitu juga dengan Celta Vigo 2 pemain juga. Dari klasemen sementara saya melihat Ludogorets ini berada di peringkat 30 dengan meraih 3 poin dari 4 laga, sedangkan Celta Vigo 9 poin dari 4 laga. Kemungkinan laga ini hanya selisih 1 gol ataupun bisa berakhir di skor imbang 90 menit ya. Kemudian memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan Feyenoord menghadapi Celtic. Terlihat di laga ini Feyenoord dengan formasi 4-3-3, Celtic dengan formasi yang sama. Oke, untuk laga ini tuan rumah Feyenoord 6 pemain akan absen ya, begitu juga dengan Celtic di laga ini. Sedikit melihat dari forma laga terakhir, Feyenoord menelan kekalahan laga terakhir mereka dengan skor 4-2, sedangkan Celtic mereka menang di laga terakhir dengan skor 1-0 sama menghadapi Saint Mirren ya. Dua tim sudah sempat bertemu di mana pada waktu itu tahun 2023 berakhir dengan kemenangan tuan rumah Celtic di kandang dengan skor 2-1. Oke. Untuk laga ini masih berpeluang untuk Celtic bisa menahan Feyenoord di kandang ya. Oke, next berikutnya saya membahas pertandingan Crvena Zvezda menghadapi FCSB ya. Terlihat di laga ini Crvena Zvezda dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan tim tamu FCSB. Sedikit melihat dari beberapa pemain tuan rumah Zvezda, ada 2 pemain mereka yang akan absen, dan untuk kubu tim tamu yaitu ada 5 pemain dari FCSB ya. Dari klasemen sementara tuan rumah Zvezda berada di peringkat 26, FCSB berada di peringkat 31. Kedua tim hanya selisih 1 poin saja ya. Untuk laga ini Zvezda masih berpeluang untuk bisa meraih kemenangan di kandang sama menghadapi FCSB. Kemudian saya pergi ke laga Panathinaikos menghadapi Sturm Graz. Terlihat di laga ini Panathinaikos dengan formasi 4-2-2-2-2 ya. Sedangkan Sturm Graz di laga ini dengan formasi 4-1-3-3 ya. 4-3-3 tepatnya. Oke, untuk laga ini mirip dengan 4-3-3. Ini cukup banyak untuk tuan rumah Panathinaikos. Pemain mereka mengalami cedera, ya ini ada 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 15 pemain dan 2 pemain dari tim tamu Sturm Graz. Untuk laga ini cenderung berada di tuan rumah tim tamu Sturm Graz ya. Kemungkinan besar Sturm Graz nampaknya akan mampu menahan Panathinaikos di kandang. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan Ajax menghadapi Stuttgart ya, perwakilan dari Liga Eredivisie Belanda Ajax dan dari Bundesliga Jerman Stuttgart ya. Ajax dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Stuttgart dengan formasi yang sama. Terlihat di laga ini Ajax sekitar ada 7 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk Stuttgart di laga ini terlihat itu ada 9 pemain. Oke, dari klasemen sementara dari lanjutan Europa League, di mana tuan rumah Ajax berada di peringkat 21, Stuttgart berada di peringkat 20 ya. Poin yang sama, 6 poin dari 4 laga. Oke, untuk laga ini kemungkinan besar tim tamu Stuttgart nampaknya akan bisa memberi kejutan di kandang Ajax ya.